Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya mau bahas adanya banner baru di server Awakening ya, yang kemarin tiba-tiba ada pengumuman untuk banner selanjutnya adalah Tatara Merah ya. Dan sekarang udah rilis teman-teman, saya bakal bahas pasif dan skillnya di video kali ini. Dan ada satu hero lagi yang tiba-tiba dirilis bersamaan dengan Tatara Merah, yaitu adalah Mado Biru teman-teman. Ini yang mengejutkan dan ini yang saya tunggu-tunggu, akhirnya Mado Biru keluar. Tapi sayangnya dia dalam bentuk probabilitas. Kalian bisa lihat ya, ini kabar baik banget buat Shishigi karena dia sangat-sangat overpower sekaligus king dari Shishigi. Saya mau bahas untuk Tartara singkat aja, tapi Mado Akira Mado Kureo bakal saya bahas lebih detail di video kali ini karena ini yang paling bagus dibanding dengan apa ya? Dibandingkan dengan eh Tatara STR ya. Kita lihat dulu ya untuk Tatara STR mana ya? Mado birunya nggak ada di sini ya. Itu bug nggak ya? Lah, saya takutnya saya gacha sampai dapetin Mado biru tapi nanti nggak dapet ya. Bug nggak ya teman-temannya di situ ya? Nanti saya lihat lagi dah untuk rate-nya. Oke, saya bakal bahas ini secara singkat aja. Ini serangannya adalah semua unit, jadi serangannya AOE ya, all enemy. Di mana serangannya ini memberikan breaknya itu setiap sisa HP musuh yang berkurang 2%, peluang kritikal dia akan meningkat untuk damage kali ini atau untuk serangan ini. Saat menyerang menghasilkan extra damage 40% dari attack. Simpelnya dia semakin sekarat darah musuh ya. Misalkan darah musuh sisa 50%. Artinya critical rate dia, bukan critical damage ya, critical rate dia meningkat 25%. Setengahnya dari sorry, 50% berarti dikali 2%, jadi 10% doang critical rate-nya meningkat. Kemudian dapat extra damage 40. Ini lumayan bagus ya untuk skillnya ya. Nah, tapi yang untuk pasifnya jujur agak kurang menurut saya. Kita lihat ya. Jadi dia ada pressure untuk anggota atau untuk karakter pohon Aogiri satu doang yang memiliki attack tertinggi. Nanti yang attack tertinggi dari line up Aogiri misalkan Ayato ya. Nanti damage skillnya itu bertambah 10%. Kemudian saat ada buff dendam darah, damage skill aktifnya juga bertambah 10%. Nah, dendam darah ini bisa diperoleh ketika ada karakter yang tersebut mati ya, mati sampai darahnya 0. Kemudian nanti dia darahnya akan menjadi satu doang disisain gitu ya. Semacam agitation, tapi agitation itu kan di bawah 60% ya. Kalau ini ketika dia mencapai 0, maka darah dia sisa satu darah. Supaya tidak mati dan memperoleh dendam berdarah. Cuman dendam berdarah ini sangat sangat sulit ya. Karena yang dikhawatirkan itu ketika sudah mati kemudian mencapai 0, terus kan darahnya sisa satu ya. Kemudian diserang lagi. Jadi bisa langsung mati gitu ya. Agak sedikit tricky. Ini beda sama kayak Uta muda. Jadi ini dia bisa langsung dibunuh kembali. Kalau kalian tahu modifikasi Restruction itu sama seperti itu ya. Jadi menyisakan darah satu, ya kalau dia diserang lagi ya mati gitu ya. Nggak sampai nunggu next turn dia mulai buat serang balik ya. Karena di sini dapat damage extra 10% katanya gitu. Oke. Dendam berdarah sendiri ya tadi ya. Darahnya sisa satu dia dapat menggunakan skill aktif. Extra skill level 1 ini bakal lebih sakit juga saat dendam berdambah dihapus, diri sendiri akan mati. Oke, ini untuk bintang 1 nilai dasar dari Aogiri bertambah 20% selama 2 ronde ya. Jadi artinya dia di 2 ronde awal lumayan bagus, tapi ini 20% ya, gede banget, gede banget. Oke ya, bagus-bagus aja. Dan yang karakter ini akan dihapus. Kemudian bintang 2 saya nggak bahas, bintang 3 damage skill tunggal yang diterima diri sendiri tidak melebihi 40%. Nah, ini sama kayak Noro ya, yang dimana dia kalau diserang itu tidak akan lebih dari 40%. Tapi bedanya di sini harus serangan single target. Jadi kalau AOE atau serangan semua musuh, dia itu bakal bisa mati langsung juga gitu ya. Misalkan Ayato ya, kita pakai Tatara merah nih, musuhnya ada Ayato. Itu darah kita tetap bisa bocor sampai habis walaupun darah kita masih full. Tapi kalau musuhnya adalah single target, dia tidak akan lebih dari 40%, teman-teman. Nah, setelah karakter musuh menyerang, attack diri sendiri bertambah 6% selama satu ronde. Bisa ditumbuk selama 5 latis. Nah, ini lumayan bagus ya. Jadi dia attack-nya bisa bertambah sampai dengan 30% sebenarnya ya. Tapi susah sih ini karena satu ronde ya. Karena tiap
ronde aja musuh biasanya nyerang 1 kali kan ya. Berarti kalau dia ada slotnya dalam 4 slot, berarti maksimum 24% harusnya ya. Nggak tahu kenapa dia bisa jadi 5 lapis teman-teman. Oke, itu untuk passive skill-nya. Dia sebenarnya tidak bagus-bagus banget ya. Tidak bagus-bagus banget karena di gameplaynya pun tidak sebegitu wah. Tapi saran saya kalian harus punya bintang 0 karena ini adalah hero yang sebenarnya mahal, hero top up di Break the Change, dan di setiap legasi itu dia tidak keluar. Dia sampah tapi dia harus di bintang 0 kan. Jadi kalau saran saya kalian kalau bisa gacha sampai bintang 0 untuk Tataranya teman-teman. Gitu ya. Itu poin pentingnya. Jadi Tatara tidak akan muncul di legasi. Saya udah lihat beberapa kali, saya udah recheck kembali untuk melihat di legasi beberapa video YouTube orang-orang. Ternyata Tatara ini memang tidak masuk karena dia memang di Break the Chain itu adalah hero top. Agak cukup aneh juga rilis di global tiba-tiba dalam bentuk ini ya, dalam bentuk gacha banner. Bahkan saya mau tahu juga gimana sih banner bentuknya ya. Unik banget karena di Break the Change aja nggak dikeluarin dalam bentuk banner. Nah, saya mau bahas lebih lanjut terkait Mado Kureo. Kenapa dia tidak masuk ke situ ya? Saya khawatirnya dia ini adalah bug gitu ya. Kalau di sini ada Mado merah ya, berarti ini bukan bug ya. Coba kita lihat ada Mado merah nggak? Tuh, gak ada Mado merah cuy. Oh ada cuy. Oke, ada Mado merah ya. Berarti ini bukan bug ya, kemungkinan besar benar, tapi dia memang belum dikeluarin di bagian sana teman-teman. Oke, saya bakal bahas karena ini benar-benar overpower banget teman-teman. Di sini dia adalah pondasi dari tim CCG ya. Saya katakan ini dia adalah pondasi dari CCG di tim defense. Jadi kalian wajib punya. Beruntung sekali tidak dikeluarkan dalam bentuk top up. Tapi dalam bentuk banner seperti ini sangat-sangat sulit ya. Sangat-sangat sulit. Nanti saya kasih tahu ya. Saya bakal bahas pasifnya dulu. Dia di skillnya dapat lethal ya. Sama kayak Ayato, pasif yang setiap kali dia loncat yang di awal turn dia ngasih lethal, itu sama. Tidak bisa menambah darah intinya maksudnya. Nah, di sini untuk backup dia karena jadi hero backup teman-teman. Semuanya pakai backup ya, bintang 3 backup, bintang 1 backup, bintang 0 juga backup. Dia punya pasif yang sangat-sangat broken, kita lihat ya, bintang 0. Nah, setelah karakter CCG kita merilis skill aktif, maka dia akan dikasih shield 5% dari max HP. Ini nilainya gede sekali, 5% max HP, dan ini shield ya. Lagi-lagi CCG ini karena butuh shield dari Arima Ixa dan dari sekarang Kuromado. Ini nanti akan menjadi shield yang sangat-sangat tebal. Dan itu bisa ditumpuk ya. Misalkan Arima Ixa nge-skill nih, jebret-jebret. Itu kan ngasih yang namanya shield ya ke semua anggota tim kita. Kemudian dikasih lagi 5% max HP. Gitu ya. Ini besar sekali teman-teman. Ya, kepada shield-shield yang ada di kasih oleh Arima Ixa juga ya. Dan bukan cuma Arima Ixa teman-teman. Menariknya bukan cuma Arima Ixa, tapi skill-skill lainnya. Misalkan saya ngeluarin Arima merah ya, jebret, itu nanti dapat 5% max HP. Gitu. Itu alasan dia kenapa bakal jadi pondasi. Dia ngasih shield terlalu banyak. Nah, dan akan diberikan ke masing-masing karakter selama 2 ronde. Jadi shieldnya ini 2 ronde. Tapi ini bukan masalah 2 rondenya sih. Masalah shieldnya ini benar-benar gede. Kemudian damage yang diterima CCG kita yang memiliki shield berkurang 15%. Gila enggak tuh? Udah dikasih shield, dikasih damage reduction 15%. Bintang 0 itu teman-teman. Kita lihat bintang 1 ya. Critical rate untuk CCG kita bertambah 15%, critical damage naik 20%. Ini udah setara kayak attack related 15% ya. Cuman memang nggak ada basic stat attack-nya. Oke, ini lumayan bagus. Saat pertarungan dimulai, jika semua karakter kita adalah CCG, maka efek lift 10% dari nilai stat dasar akan diberikan ke semua karakter kita selama 2 ronde. Jadi dapat statistik dasar 10% ya, attack, defense, HP selama 2 ronde pertama. Ya, jadi ini seperti attack related, minimal 10% tapi crit damage-nya 20% ya. Gila banget sih. Ada HP defense juga di sini ya, terutama defense, sekali lagi defense. Nice. Kemudian ada di bintang 1 bintang 2 saya nggak bahas ya, silakan bisa lihat sendiri. Bintang 3 ini juga untuk backup teman-teman. Saat ronde kita berakhir, efek
pencegahan akan diberikan kepada si CG selama 1 ronde. Ini setiap ronde berakhir ya. Artinya apa? Efek pencegahan ini akan ada di tiap ronde. Karena apa? Karena ini di setiap akhir turn ya. Dan ini bisa aktif sekali lagi di backup. Efek pencegahan ini apa? Saat ronde musuh berakhir, defense diri bertambah 5%, maksimum bertambah 20%. Ya, sekali lagi nih nge-push tim defense yang terutamanya ada di tim CCG yang saat ini, yaitu tim shield. Kemudian, saat memperoleh efek debuff ya, ketika dia kena debuff kayak Ayato gitu ya, loncat, kemudian ada Noro juga yang ngasih debuff dan lain sebagainya, ada Tatara juga debuff dari pakan sayapnya gitu ya. Setiap dia memperoleh debuff, pencegahannya akan dihapus. Jadi pencegahan ini bisa setahu saya bukan pencegahannya tapi buff-nya tadi ya. Buff-nya itu bakal dihapus teman-teman, ini bukan yang pencegahan ini ya. Buff-nya itu akan dihapus dan nanti akan digantikan dengan karakter kita akan memperoleh ya ini ya, akan memperoleh kebal terhadap debuff. Sepertinya ini pencegahannya akan dihapus kali ya. Pencegahannya akan dihapus dan nanti efeknya adalah kita tidak terkena debuff tadi. Nah, bukan itu aja teman-teman. Gunanya bukan menghapus debuff, tapi yang kedua, lalu shield 10% dari max HP akan diberikan kepada karakter ini selama 2 ronde. Sekali lagi ini nge-push dari shield ya. Ini benar-benar broken banget teman-teman. Shieldnya terus-terusan di-push. Sementara Augiri ini kan bermain di tim debuff juga ya, dari Tatara itu ngasih debuff, Noro itu ngasih debuff, Ayato pun di awal turn ngasih debuff. Intinya kita bakal dapat gratis 10% shield ya. Ya kalau kita tahu kalau di tim CCG itu punya yang namanya Arima Ixa teman-teman. Ini udah saya bahas ya, ini udah oke banget. Ini benar-benar oke. Bahkan bisa saya bilang untuk tim CCG itu fondasinya sebenarnya bukan di Arima Ixa tapi di Kuromado teman-teman. Nah, bonus lagi untuk Arima Ixa itu ketika kita memiliki shield gitu ya, itu basic stat kita akan meningkat 4% teman-teman. Nah ini, saat kita memiliki shield ya, memiliki shield akan mendapat basic stat 4%. Artinya apa? Artinya Kuromado ini akan setiap turn-nya memberikan shield dan nanti Arima Ixa itu tugasnya adalah memberikan basic stat. Is that the combo is so insane teman-teman. Ini 4% gede sekali, ada defense di dalamnya ya. Jadi bisa ditumpuk sampai 4 kali. So ini bisa nyampe 16% defense lagi dari Arima Ixa teman-teman. Oke, tanpa membuang waktu saya udah bahas pasif dan skillnya. Kita langsung gacha, kita cobain satu rotasi teman-teman. Tujuan saya adalah dapat Kuromado 1 biji. Karena saya nggak berharap banyak. Ini benar-benar susah kalau kita dapat Red Oven di sini. Beda sama karakter bannernya ya. Ini benar-benar susah kalau dia masuknya ke sini. Kita nggak tahu dia dapat apa, ini banyak sekali saingannya. Jadi saya bakal gacha satu rotasi aja. Kalau tidak dapat, nanti saya bakal coba pikir-pikir di luar video ini teman-teman. Untuk Tatara kalian wajib bintang 0 aja. Jadi kalau di kalian 100 ini udah dapat Tatara 1, Mado Akira 1 biji, itu udah stop aja teman-teman. Karena kalau kita berharap banyak dari sini Mado Kureo, itu sangat-sangat sulit. Kalau kalian nggak percaya, kita coba lihat ini. Selama 200 PT, apakah bisa dapat Kuremado atau tidak ya? Harapannya sih bisa. Tadi saya lihat teman saya langsung dapat di PT 30 untuk Kuremado. Makanya saya kok ada Kuremado di sini ya. Terkejut sekali yang dimana saya butuh banget Kuremado. Saya punya 300 tiket teman-teman. Mungkin kalau dihabiskan sampai 200 nggak masalah ya. Semoga dapat teman-teman. Oke. Kita langsung skip aja kalau tidak ada tanda-tanda SSR ya. Oke, kita skip lagi teman-teman. 30, let's go. Biasanya kalau 30 tuh udah dapat. Nah, kan 30 atau 40. Semoga dapat. Sebenarnya susah banget teman-teman. Jujur nih, di situ susah banget. Saya sendiri sampai pusing ya sebenarnya kalau Kuremado lewat situ. Susah banget teman-teman. Bagi kalian dapat Kuremado, kalian bener-bener hoki parah coy. Bukan. Ini Rize kayaknya. Ya Rize. Oke, kita ke 40. Oke, nice. SSR lagi. Let's go. Apa kata Tara?
Kuromado. Tapi yang biru ya Kuromadonya, jangan yang merah ya. Let's go. Wah, ini tataranya teman-teman. Oke, tatara merah ya. Saya mau lihat lagi ratingnya lebih detail. Oke, saya udah dapat di 40. Di sini dia ada tatara biru juga, saya belum punya. Kemudian ada Renji juga. Wah, bagus nih. Belum punya. Terus ada Owl juga, saya belum punya. Juzo juga saya belum punya. Jadi saya bisa dapat banyak sebenarnya ya kalau saya gacha cukup banyak di sini, gitu ya. Tapi tujuan utama saya nggak dapetin mereka, cuma dapetin Kuromado ya. Kalaupun 200 belum dapat, ya itu wajar aja sih karena sangat-sangat sulit banget buat dapet red off di situ ya. Lebih sulit daripada karakternya teman-teman, karena saya udah sering jelasin kalian kalau sampai PT 100 itu dapat satu karakter doang, satu karakter banner. Jadi mudah ya sebenarnya 100 PT itu udah dapat satu karakter banner, tapi kalau di red off itu nangis darah lah kalian gacha-gacha di sini, susah. Psikis ya ini. Ini adalah kumis. Oke, kita skip lagi teman-teman. Dapat kurang nggak tadi? Oke, kita gacha lagi. Oke. Sudah di 90 ya. Oke, sekarang 100 teman-teman. Nice, SSR. Nanti dapat 1 lagi dari random. Sayangnya nggak dapat ini ya, Toka dan Rize ya. Biar dapat 2 karakter sekaligus teman-teman. Dapatnya ayam master. Oke, sebentar. Saya tadi yang ada di PT 60 apa 70 itu ke skip ya. Walaupun kita nggak dapat pecahan beling, tapi terkadang kita bisa langsung dapat juga SSR gitu loh kalau fake out. Belum dapat ya? Ada kureonya. Oke, di 100 kita lihat 1 2 3. Uta ya. Nice, saya butuh juga Uta. Kita lanjut ke PT 200 teman-teman. Oke, dapat emas lagi sekarang kita lihat. Dapat 2 ya, dapat 2. Apakah Tatara lagi teman-teman di PT 100 kedua ya? Bikul ini adalah Susukiyama teman-teman. Oke, Susukiyama. Ini Otake kayaknya. Iya betul. Oke. Oke, kita langsung lanjut lagi. 120 teman-teman. Kurang asem ya, padahal ini bannernya sangat-sangat buruk ya. Tadi saya mau bikin judul itu gacha bintang 0 aja. Tapi Mado Akiranya ini menggiurkan teman-teman. Mado Kureo sorry, itu Mado Akira. Oke, kita coba lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. 150 masih belum dapat. Oke. Ini belum berwarna ya. Wah, memang sulit sekali buat dapat red off teman-teman. Ini saya nerima info dari grup ada yang 300 ya. 300 masih belum dapat. Ya Tuhan. Apa saya harus gacha 2 rotasi ya? Ya udahlah. Khusus banner kali ini saya bakal gacha 2 rotasi teman-teman karena akun saya banyak juga ya diamondnya. Kalau 2 rotasi nggak dapat udah baru saya menyerah ya. Oke, ini dapat lagi. Karena susah banget seriusan kalau di ini kayaknya Tatara deh. Ah iya kan, karena yang di 100 kedua kita belum dapat teman-teman. Ini mah saya bakal dapat spam Tatara ya. Oke, ini ke 200 teman-teman. Oke, masih belum dapat ya. Kalian lihat sendiri ya. Oke, saya bakal gacha rotasi kedua teman-teman. Buat dapetin Tatara kembali. Oke, dapat pelangi.
Apakah kita bisa dapat? Semoga dapat ya. Apakah Tatara lagi? Ya, Tatara lagi. Nggak tahu Tatara biru apa merah. Oke, merah. Tataranya udah bintang 1, 2, 3 ya? Bintang berapa coy? Lupa saya, bintang 3 kayaknya. Ini kayaknya Tatara saya bintang 6 nih. Kalau 2 rotasi lebih. 2 rotasi lebih. Hah? Tatara lagi? Gila, ini hoki parah sebenarnya. Apakah saya harus menggunakan Tata? Oh iya, by the way, dia tuh tipe serangannya AOE juga, jadi memang cukup bagus sebenarnya. Jadi saya juga bisa pakai buat di chain champion ya. Gila, di PT 100 ini saya dapat 2 loh Tataranya. Oke, 60, let's go. Wah, masih belum dapat teman-teman. Wah, red off terus. Oke, 80 ya. Let's go. Suaranya. Ngaduh. Let's go. Let's go, let's go, let's go, my boys. This is insane. Oh my god. Saya akan lanjut gacha sampai 100, teman-teman. Saya akan lanjut gacha sampai 100. Jadi saya foto dulu dari luar aja buat ngasih ke grup WhatsApp saya. Nah. Oke, nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Suaranya mana Kureo? Teman saya di 300 belum dapat nih. Saya udah dapat di 280. Anjay, gurinjay, makan bajai. Let's go, kita lanjut aja ke 100 VT teman-teman, karena tanggung juga. Oke, dapat SSR lagi. Yang lain lah, red off lah. Tatara biru boleh, saya belum punya soalnya daripada nuker dari koin ya. Tatara biru, ada Owl, ada satu lagi. Renji boleh. Let's go. Anjir, Tatara lagi. Tatara merah. Banyak nian, sumpah. Ini 2 rotasi setengah loh. What the fuck, dapat 3 di sini. The hell. What the hell? Oke, ini terakhir ya. Saya nggak akan gaduh sampai 200 karena udah dapat. Let's go, 1, 2, 3. Apakah Kureo Mado lagi? Let's go. Oke, nggak masalah. Bodo amat. Bodo amat. Yang pasti ini Kureo Mado bakal saya all-in atau saya tingkatkan sampai ke bintang 6, teman-teman. Mungkin saya bikin videonya sendiri kali ya. Anjir, beneran ada coy. Padahal tadi di sini nggak ada ya. Oke, kita lihat lagi untuk di bagian tatarannya. Saya penasaran dapat berapa biji coy. Kayaknya bintang 4 ya, apa bintang 5 gitu. Anjir, bintang 5 cuy. Sumpah ini hoki parah ya. Ini hoki parah cuy. Biasanya itu kan 300 PT ya. Biasanya 300 PT itu bintang 3. Sekarang saya bisa dapat bintang 5. Oh my god. Kenapa ini? Kenapa harus di sini? Tapi nggak apa-apa. Overall saya memang suka juga sama dia punya AOE ya. Kalau dia single target, ini benar-benar nggak berguna sama sekali cuy. Nice, ini benar-benar hoki parah. Ini hoki parah yang di banner limit ya, limited atau eksklusif karena biasanya saya cuma dapat bintang 3. Sekarang sampai bintang 5 coy. Sebenarnya bisa sampai saya bintang 6 terus D itu bisa tuh di gacha kali ini. Cuman saya nggak mau jadi orang yang FOMO ya. Saya mau lihat di sini ya, di bagian mana ya? Kalau dia tuh menunjukkan buat upgrade dia butuh Tatara atau bukan ya? Mana ya? Yang dia itu bareng sama hero lainnya. Nggak ada ya? Yang kalau kita upgrade tuh nanti dia dapat bonus gitu. Di sebelah mana teman-teman?
ini sih, di sini tidak ada intinya, apa namanya, koin Penensian atau, RCSL nggak ada, tadi saya udah lihat juga. So, kita bakal coba cari yang lain. Di sini nggak ada, men. Nggak ada ya? Oke, berarti nggak ada. Oke lah. Oke, nggak ada ya. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Mungkin videonya udah terlalu panjang, saya cukupin dulu ya teman-temannya. Nanti saya bakal, eee, upgrade juga untuk Tartaranya itu buat di PvE, buat farming-farming. Dia warna merah juga, saya bisa langsung rank up menggunakan Itori kalau dia, mau di-rank up. Kemudian Madokureo saya bakal upgrade juga ke bintang 6 ya, menggunakan menggunakan ini saya. Saya bakal tunjukin di next video teman-teman. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.